Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masud, NIM D02200024. Di sini saya akan mengerjakan tugas panel pemrograman visual, yaitu melanjutkan dari tugas 2. Nah, pada tugas 2 itu kita sudah membuat tampilannya. Nah, selanjutnya itu kita akan menghubungkannya ke database. Nah, untuk database ini kita menggunakan Microsoft Access. Kita db jual create terus itu. Nah, selanjutnya kita buat desain tabelnya. Yang pertama itu ada nomor, tipe datanya teks, terus pemesan, tipe datanya juga teks, terus ada nama. Untuk nama ini nama barangnya, tipe datanya teks, terus harga, tipe datanya itu number, terus jumlah, tipe datanya juga number. Selanjutnya ada total, tipe datanya juga number. Nah, setelah itu kita pada nomor ini kita jadikan primary key, terus kita save, itu jual. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya itu database-nya ini kita pindahkan ke folder project yang kita gunakan, kita hubungkan, yaitu project penjualan. Nah, setelah itu kita hubungkan Visual Studio-nya dengan database-nya. Nah, untuk menghubungkannya itu kita bisa langsung saja di data grid view, add project. Nah, di sini kita menggunakan database, dataset, next. Nah, ini kita cari filenya yang akan dikonekkan dengan project ini. Nah, untuk data source-nya itu kita menggunakan Microsoft Access database. Nah, selanjutnya itu kita cari filenya, terus kita select, ini save saja, terus kita tes connection dulu. Nah, tes connection sukses, berhasil, kita oke. Nah, kita next saja, yes, next. Nah, untuk tabel dan view-nya nih kita checklist agar nanti tampil di data grid view. Kita finish. Nah, ini tadi hasil dari centang yang tampil di sini. Kita miss dulu. Kita ganti sini penjualan. Terus ini kita besar sedikit, atau kita ganti teksnya saja, ganti fontnya. Misalnya kita menggunakan font, kasih 12. Ternyata fontnya tidak berubah. Kita ganti kurangnya 16 ya.
Nah, setelah kita menghubungkan database-nya dengan proyek kita, nah selanjutnya itu kita akan masuk di penggunanya. Nah, yang pertama itu kita view code dulu. Nah, pada form satu penjualan ini kita tambahkan kode public. Nah, kebetulan kodenya itu sudah ada. Nah, kita copy untuk yang public. Nah, selanjutnya itu pada penjual lot ini kita tambahkan koneksi. Dengan koneksi kita paste. Nah, ini ada lokasi stem, koneksi string. Nah, ini db jual, ini adalah nama filenya, ini db jual accdb, koneksi open. Nah, selanjutnya itu kita buat privat sub dgv. Jadi kita gunakannya privat sub dgv. Pada ini ada SQL memanggil database-nya, ada data SQL koneksi clear. Selanjutnya itu kita buat privat sub blank form itu ada teks nomor, pemesanan nama, harga, jumlah, dan total. Setelah kita buat blank form, selanjutnya itu kita ke txt nomor, ini leave, eventnya leave. Kita juga copy kodenya. Selanjutnya txt harga, X-nya itu eventnya text change. Nah, untuk teks harga ini berfungsi pada saat diproses di text box harga. Nah, di mana itu akan masukkan rumus harga dikali dengan jumlah. Nah, akan muncul nanti di text box total. Selanjutnya itu harga jumlah, txt jumlah, text change.
itu juga sama. Setelah teks di jumlah, kita masuk di form 1 form 1 ini eventnya itu aktif. Terus kita coding. Untuk codingannya itu ada blank dgv dan blank form. Selanjutnya itu ada button blank, button blank, klik. Nah, ini kita blank form. Nah, ini untuk memang nanti untuk membersihkan data yang ada. Selanjutnya itu ada button simpan, event klik, button simpan. Untuk button simpan ini event klik, kita copy juga codingannya. Jual button simpan. Setelah button simpan itu ada button hapus, event klik, hapus juga blank form. Setelah button hapus ada button close, eventnya itu klik, kita klikkan close. Ada button close, terus ada teks nomor. Pada teks nomor ini kita menggunakan event keypress. Press button nomor. Setelah button nomor itu, nah untuk button nomor itu akan fokus ke teks di pemesanan nanti. Nah, selanjutnya itu ada teks di pemesanan, event keypress. Untuk teks pemesanan itu kita fokuskan nanti ke txt nama barang, nama. Nah, setelah txt nama, txt pemesan, terus ada txt harga. Eventnya juga keypress. Nah, untuk harga ini sama juga, tapi fokusnya dia nanti ke jumlah. Nah, setelah itu kita masuk ke data source. Nah, untuk data source ini kita tambahkan
database, next. Ini kita sudah tadi atur, next. Nah, ini kita checklist. Finish. Nah, setelah kita proses codingnya, selanjutnya itu kita buat report view-nya. Di penjualan ini kita klik kanan, add, terus Windows Form, kita pilih reporting, report, namanya kita kasih saja penjualan, tipenya itu RDLC, kita add. Nah, template-nya akan begini. Terus kita masuk ke toolbox-nya, kita tambahkan tabel, ini dataset, ini yang sudah kita buat, jual. Oke. Kita perbesar dulu. Nah, untuk tabel ini kita tambahkan kolom karena dibutuhkan itu ada 6 kolom. Like 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya itu ada icon ini, kita pilih sesuai urutan, pemesan, nama, harga, jumlah, dan total. Nah, setelah ini kita bisa modif sedikit, kita tambahkan line, garis, kemudian text box, laporan penjualan, cek toko sebelah, ini kita text align, kita kasih sentral, disable, Nah, setelah itu setelah membuat report view-nya, kita untuk memunculkan laporannya itu kita klik kanan, terus add Windows Form, sini form laporan, form laporan, kita add, kita perbesar saja dulu. Terus toolboxnya kita menambahkan ada di printing, dialogs, reporting, kita tambahkan report view. Setelah kita menambah report, kita ada segitiga di atas ini, kita choose report, itu report penjualan. Nah, setelah itu kita kembali ke desain awal, terus di button
cetak laporan ini kita klik 2 kali, terus kita masukkan coding form laporan view. Nah, setelah itu kita coba run, jalankan. Tunggu. Ini nomor data 100. Misalnya siapa? Aco misal. Nah, barang misal kabel. Harga satuan itu misalnya 15.000, 1 2 3, dan jumlahnya ada 3. Nah, total harga itu akan langsung muncul di 45.000 karena di codingan awal itu kita sudah memasukkan rumus pada teks harga dan teks jumlah. Kita klik simpan. Nah, ini untuk sebelumnya kita cetak laporan. Kita tunggu loading. Nah, ini 100 data yang saya masukkan. Nah, sekian mungkin itu saja tugas dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.